Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Salma Faliha, saya mahasiswi Psikologi Islam UIN Salatiga. Nah teman-teman, di sini di video kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang yang saya pelajari di psikologi perkembangan yang diampu oleh Bu Ana. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang fenomena yang terjadi di perkembangan remaja, di perkembangan psikososial remaja, yaitu krisis identitas. Nah teman-teman, pernah nggak sih teman-teman itu ditanyain soal apa cita-cita kamu? Apa tujuan hidup kamu? Apa sih fokus kamu di hidup ini? Apa sih kesukaan kamu? Apa sih hal-hal yang nggak kamu sukai? Apa sih yang bikin kamu marah? Orang yang seperti apa sih kamu itu? Nah, ketika kita bingung menjawab hal tersebut, itu termasuk ciri-ciri dari krisis identitas. Krisis identitas itu bisa juga kita lihat ketika ada satu circle di mana di dalamnya tuh ada beberapa orang dan ada satu atau dua orang itu yang selalu mengikut kemanapun, ngikut ketika mau ngapain atau ketika ditanya pengen apa atau mau ngapain itu bingung, cenderung ikut-ikut, bingung dengan batasan-batasan dirinya, tentang prinsip-prinsip hidupnya, tentang apa sih yang seharusnya dilakukan, apa sih yang seharusnya nggak boleh dilakukan, seperti itu. Teman-teman, ketika kita melewati usia remaja itu belum selesai dengan betul, maka itu akan berdampak di usia dewasa awal, dimana kita akan terombang-ambing di antara keputusan-keputusan yang ada. Ketika kita belum menemukan diri kita sendiri, ketika kita kebingungan dengan diri kita sendiri, ketika kita merasa krisis identitas dengan diri kita sendiri, itu akan berdampak pada jenjang kehidupan yang selanjutnya. Erik Erikson itu memiliki teori beberapa tahapan perkembangan manusia, yaitu identity versus role confusion. Pemikiran Erik Erikson tentang krisis identitas ini yaitu bahwa setiap individu itu harus memiliki komitmen atas dirinya sendiri, dan komitmen atas dirinya sendiri itu didapatkan dari eksplorasi yaitu pemecahan masalah dari dirinya sendiri untuk mencari tahu lebih tentang dirinya sendiri dan mengonsepnya. Keputusan akhir dari eksplorasi itu membuat sebuah komitmen. Contohnya adalah ketika kita mengeksplorasi apa sih tujuan kita. Nah, kita mengeksplorasi diri kita sendiri, apa sih kesenangan kita, apa sih hobi kita, apa sih tujuan yang kita senangi, apa sih tujuan yang ingin kita capai. Nah teman-teman, menurut Erikson, remaja yang mengalami krisis identitas tersebut memiliki kemungkinan atau kecenderungan untuk melakukan penyimpangan sosial, kenakalan remaja, dan perilaku psikotik seperti itu. Nah, itu dikarenakan seorang individu itu masih kebingungan dengan dirinya sendiri dan masih terombang-ambing. Untuk memutuskan keputusan itu masih bingung gitu. Karena dia dari dirinya sendiri aja tidak tahu, standar dari dirinya sendiri saja tidak tahu. Nah, teman-teman, James Marcia 1980 itu mengatakan bahwa ada 4 status identitas dari seseorang yang didapatkan dari analisis teori tahapan perkembangan identitas individu dari Erik Erikson. Yang pertama adalah identity achievement. Itu ketika seorang individu itu masih belum eksplorasi terhadap dirinya, belum ada komitmen. Jadi masih belum kepikiran tuh mau kerja di mana, mau ngapain, mau seperti apa. Jadi itu adalah tahapan yang paling awal. Yang kedua adalah foreclosure, di mana seorang individu itu mulai melakukan komitmen, tapi dia masih belum eksplorasi terhadap dirinya sendiri. Jadi komitmen itu terbentuk dari arahan orang tua, dan di tahap ini orang tua sangat berperan penting untuk mempengaruhi komitmen tersebut. Jadi seorang individu itu sebelum tahu tentang dirinya sendiri itu ada sebuah arahan dari orang tua. Lalu yang ketiga adalah moratorium. Jadi di mana individu itu sudah mulai eksplorasi tentang dirinya sendiri tapi belum ada komitmen. Jadi masih tahap pencarian jati diri gitu. Terus yang keempat adalah identity diffusion. Identity diffusion ini ketika remaja masih bingungan dengan dirinya sendiri, mengalami krisis identitas terhadap dirinya sendiri. Individu itu belum mau atau tidak mau membuat sebuah komitmen karena masih kebingungan
gitu. Marcia mengungkapkan atau memberikan gagasan bahwa identity diffusion ini disebabkan karena pengaruh dari tahap kedua, yaitu foreclosure. Orang tua sangat berperan penting dalam pembentukan seorang individu. Orang tua sangat berperan penting dalam mengarahkan individu, terutama usia remaja, di mana seorang remaja itu sedang di tahap pencarian jati diri. Pola asuh orang tua sangat mempengaruhi identitas individu. Begitu. Marcia mengungkapkan bahwa pola asuh itu sangat berperan penting terhadap krisis identitas yang terjadi pada seorang individu. Orang yang krisis identitas itu memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan karena dia masih kebingungan terhadap dirinya sendiri dan masih terombang-ambing. Dan kita tahu teman-teman kalau individu itu terbentuk dari lingkungan, seperti teorinya behavioristik, kalau individu itu produk lingkungan. Jadi apapun yang terjadi di lingkungan kita itu akan mempengaruhi diri kita, mempengaruhi terbentuknya diri kita. Marcia melakukan penelitian tentang kenapa sih kok seorang individu itu mengalami krisis identitas dan punya kecenderungan untuk melakukan penyimpangan. Jadi ini dipengaruhi oleh adanya pengaruh lingkungan. Jadi ketika seorang individu itu tidak mendapat respon atau terjadi penolakan dari orang tua, dari masyarakat, dari lingkungan, tidak adanya perhatian, tidak ada dukungan, tidak ada respon dan adanya penolakan, maka remaja cenderung mencari hal-hal yang baru, hal-hal yang memenuhi kepuasan diri sendiri walaupun itu menyalahi norma yang berlaku. Ciri dari seorang remaja yang mengalami krisis identitas itu adalah cenderung menghindari adanya permasalahan dan cenderung mencari kepuasan dengan cara yang instan tanpa berpikir jangka panjang. Diana Bumrud tahun 1978 itu mengungkapkan bahwa terdapat 4 gaya pengasuhan yang mempengaruhi identitas seseorang. Ini dikategorikan dari respons dan tuntutan. Yang pertama adalah gaya pengasuhan otoritatif. Gaya pengasuhan otoritatif adalah gaya pengasuhan di mana orang tua memberikan respons dan memberikan tuntutan yang tinggi, saling berkesinambungan. Jadi ada tuntutan, ada respons. Di mana orang tua dengan gaya pengasuhan otoritatif itu dididik dengan cara yang rasional, dengan diskusi, dan ketika ada larang-larangan, orang tua otoritatif itu selalu memberikan penjelasan di belakangnya. Jadi selalu ada alasan, selalu ada diskusi di setiap kebijakan seperti itu. Anak diberikan hak pula untuk berpendapat. Nah, dari pendapat itulah anak mendapatkan yang pertama kasih sayang, yang kedua kepercayaan untuk berpendapat, bahwa pendapatnya itu juga hak, juga penting, juga berpengaruh. Lalu yang kedua adalah otoritarian, yaitu ketika orang tua memiliki respon yang rendah namun tuntutannya tinggi. Jadi teman-teman kalau pernah dengar pola asuh otoriter dan memaksa, nah itulah namanya otoritarian. Memiliki kendali penuh atas kebijakan yang terjadi pada anak. Jadi anak itu harus manut, anak itu harus mengikuti apa yang dikatakan orang tua, cenderung tidak mendengarkan pendapat dari anak tersebut. Jadi tidak ada diskusi, tapi cenderung anak itu harus manut. Nah, yang ketiga adalah jika orang tua memiliki respon yang baik tapi tuntutannya tidak ada. Jadi orang tua itu cenderung membebaskan, anak mau ngapain itu terserah, yang penting anaknya senang gitu. Anak bebas bereksplorasi namun tidak dijelaskan nih apa batasan-batasan yang perlu ditekankan. Dan yang keempat adalah acuh tak acuh. Nah, pola asuh yang keempat ini adalah ketika orang tua itu cenderung mengabaikan anak, cenderung tidak memperhatikan si anak tersebut. Jadi perkembangannya seperti apa tidak tahu, tidak memberikan arahan dan sebagainya. Nah, kita sudah tahu bahwa orang tua itu sangat berperan penting dalam pembentukan identitas. Remaja itu tahu tujuan hidupnya, tahu keyakinan yang harus dijaga, tahu batasan-batasannya, tahu bagaimana ia akan bertindak, dan itu sangat berpengaruh di usia dewasa, pengaruh di tahapan selanjutnya, terutama dewasa awal. Maka orang tua sangat berperan penting dalam pengarahan
dan memberikan respon yang baik. Karena tadi di awal saya menjelaskan bahwa aja yang melakukan penyimpangan dan memiliki atau mengalami krisis identitas itu karena adanya penolakan dan kurangnya perhatian, kurangnya dukungan, dan kurangnya penerimaan. Maka remaja sedang mengalami eksplorasi, sedang mencari jati dirinya, itu perlu adanya penerimaan, perlu adanya pengakuan, walaupun itu tidak realistis, karena itu balik lagi karena itu masih dalam masa pencarian jati diri. Dan dosen saya tuh bilang kalau perlunya ada AADMM, ada apa dengan meja makan. Nah, meja makan adalah tempat yang paling sesuai untuk melakukan quality time dari orang tua, dari anak, dan keduanya bisa diskusi tentang dirinya, tentang masalah-masalah yang terjadi di lingkungannya, dan itu memancing eksplorasi si anak tersebut. Jadi memancing awareness dari si anak tersebut, seperti itu. Semoga video kali ini memberikan insight yang luar biasa dan bermanfaat kepada teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.